Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Vanita Firdianti. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita sudah memasuki bab yang kelima, yaitu kita akan membahas tentang mikrotik akses. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Nah, jadi pada materi pertama ini kita akan belajar mengakses mikrotik nih teman-teman. Nah, mikrotik itu kan bisa diakses ketika kita menjalankan router OS, yaitu router board. Nah, itu bisa yang menggunakan real device maupun yang non-real device yang bisa kita install di PC. Nah, aplikasi apa saja sih yang bisa menjadi jembatan agar mikrotik yang tercolok pada PC kita agar bisa diakses? Oke, cara mengaksesnya itu kita bisa menggunakan keyboard, serial console, remote server telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet, and WebFig atau HTTP, MAC, Telnet, lokal maupun mikrotik TIC-App. Nah, untuk sekarang kebanyakan itu kita menggunakan Winbox ya teman-teman untuk mengakses mikrotiknya. Nah, untuk pelajaran kali ini kita nggak perlu khawatir nih teman-teman. Jika kita tidak mempunyai real device, kita itu nanti akan menggunakan lab virtual environment dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, nantinya kita akan menggunakan lab virtual yaitu Pinet Lab. Oke, kita lanjut pada materi yang kedua yaitu akses router board dengan Winbox. Nah, jadi kan untuk akses mikrotik itu kan kita perlu perangkat mikrotiknya nih teman-teman. Kemudian itu disambungkan ke port yang ada di laptop kita. Nah, kita menggunakan kabelan nih teman-teman untuk menyambungkan ke port di laptop kita. Nah, berhubung kita tidak mempunyai perangkat aslinya atau mikrotik, kita itu nanti bisa menggunakan perangkat virtual untuk mengaksesnya, yaitu kita akan menggunakan Winbox. Jadi ini adalah tampilan untuk Winbox-nya ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. Nah, di sini saya itu merunning Pinet Lab-nya itu melalui VMware ya teman-teman. Di sini kalian bisa merunning saja. Lalu kita bisa login dengan perintah root. Lalu enter. Nah, jika kalian baru atau belum pernah mengkonfigurasinya, di sini kita bisa masukkan password Pinet. Lalu selanjutnya itu enter. Nah, jika sudah begini, di sini kan kita sudah mendapat IP address-nya teman-teman, yaitu di use HTTP, yaitu IP address-nya itu 192.168.194.134. Nah, selanjutnya itu kita pergi ke Mozilla atau Firefox. Nah, lalu selanjutnya itu kita ketikkan IP address yang tadi ya teman-teman, yaitu 192. Di sini kita langsung enter saja. Nah, jika teman-teman belum login, teman-teman harus login terlebih dahulu. Jika sudah, kita masukkan passwordnya, yaitu yang ini. Selanjutnya itu kita klik login. Nah, jika sudah memasuki Pinet Lab, di sini kita akan membuat routernya, yaitu dengan cara kita klik kanan, lalu kita klik node. Lalu di sini kita pilih yang mikrotik router OS. Nah, selanjutnya untuk di bagian Kemu Options kita hapus saja. Oke, kita remove. Lalu selanjutnya kita klik save. Nah, di sini kita akan add network-nya lagi. Kita klik network. Nah, di sini misalnya saya akan menamainya yaitu ISP. Selanjutnya, untuk tipenya itu kita pilih yang manajemen cloud. Selanjutnya kita save. Nah, jika sudah kabelnya sudah terhubungkan, selanjutnya kita nyalakan mikrotiknya. Nah, jadi teman-teman, mengapa kita memilih ISP yang clone itu agar kita dapat IP address yang private-nya 192. Kita akan buka terminalnya, yaitu jika teman-teman tidak bisa membukanya, kalian bisa klik HTML console. Nah, lalu klik 2 kali. Nah, di sini untuk login itu kita bisa login dengan admin. ADMIN. Lalu kita enter. Nah, untuk password karena kita masih baru ya teman-teman, kita skip saja dengan enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketik atau klik key. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengecek IP address-nya agar kita bisa meremote ke Winbox-nya.
Nah, di sini kita akan besarkan saja. Di sini kita bisa skip dengan CTRL-C. Nah, untuk mengecek IP address-nya kita perlu menggunakan perintah slice IP address print. Lalu enter. Nah, di sini IP address-nya sudah muncul ya teman-teman, yaitu 192.168.1.137/24. Kemudian kita buka Winbox-nya. Nah, kemudian kita bisa langsung saja memasukkan IP-nya, yaitu IP-nya di sini 192.168.137. Nah, untuk login kita bisa di sini admin, untuk passwordnya kita bisa kosongin saja. Lalu di sini kita bisa connect. Nah, di sini saya sudah bisa login ke Mikrotik-nya menggunakan IP. Nah, jadi di sini nanti kita akan mengakses router bus itu melalui browser. Jadi kita tidak mengaksesnya lagi melalui Winbox ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa baca, Webfig itu diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 and IPv6. Di sini kalian bisa baca. Kemudian kita buka Winbox yang tadi. Kita klik bagian IP. Kemudian addresses. Nah, dengan IP inilah yang nantinya kita akan mencoba menggunakan Webfig. Di sini saya akan copy terlebih dahulu. Kemudian di sini kita menggunakan browser, yaitu di sini saya menggunakan Mozilla. Kita ketik IP address yang tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita enter. Nah, lalu akan ditampilkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita ditampilkan seperti ini ya teman-teman. Jadi, Webfig ini tampilannya hampir mirip dengan Winbox. Jadi, gunanya Webfig itu ketika kita tidak bisa meremote menggunakan Winbox, itu kita bisa meremote menggunakan Webfig. Jadi, kurang lebih fungsinya Webfig dan Winbox itu sama ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang Quickset. Nah, jadi di Mikrotik itu kan ada menu Quickset nih teman-teman. Jadi menu Quickset ini adalah menu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi router pada Mikrotik secara lebih cepat. Tetapi karena kita menggunakan Mikrotik yang virtual, kita nggak bisa menggunakan menu Quickset ini teman-teman. Nah, terus Quickset hanya ada pada Mikrotik yang mempunyai interface wireless. Nah, jadi ini adalah menu Quickset-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang Remote Access Telnet dan SSH. Jadi, Telnet dan SSH ini merupakan metode akses Mikrotik yang bisa kita coba. Mereka itu based on terminal ya teman-teman. Jadi, kita bisa mengaksesnya menggunakan CLI. Nah, akses router via text atau CLI itu dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan terminal atau Webfig. Nah, remote access telnet SSH itu digunakan untuk merunning script atau ketika kita akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Remote access telnet SSH juga untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan sebagainya. Oke, kita akan coba yang telnet SSH terlebih dahulu. Nah, di sini kita pertama akan cek terlebih dahulu, yaitu dengan perintah slice IP address, lalu print detail, enter, lalu IP service, lalu enter, lalu kita klik perintah print, lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk yang telnet itu port address-nya itu 23. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir yaitu serial console. Nah, jadi teman-teman ada cara lain untuk mengakses Mikrotik nih. Jadi kita tanpa menggunakan IP dan MAC address, yaitu caranya itu menggunakan port serial console. Nah, port serial console itu ada di router portnya. Dengan itu kita nggak perlu khawatir kalau misal ada koneksi terputus. Nah, dengan serial console ini bisa menjadi alternatif lain ketika kita nggak bisa mengaksesnya dengan Winbox. Nah, dengan cara ini kita hanya bisa mengaksesnya dengan cara CLI ya teman-teman. Tetapi nggak semua Mikrotik bisa kita remote dengan cara ini. Banyak Mikrotik yang mempunyai port serial console saja yang bisa menggunakan metode serial console.
Nah, biasanya hanya router kelas menengah dan kelas tinggi yang mempunyai port serial console, yaitu contohnya Mikrotik CCR dan lainnya. Jadi Mikrotik itu menggunakan program hyperterminal, band rate 115.200, data bits 8, party non, stop bit 1, dan flow control non. Nah, itu adalah series atau tipenya ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah gambar port konsolnya. Nah, untuk ini itu merupakan kabel port konsolnya. Jadi itu ini nanti kita bisa colokkan ke port serial konsolnya ya teman-teman. Nah, mungkin saya rasa cukup pembahasan saya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.